Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala liman shoma Ramadan wa qamahu 'azimal ujur wa fataha bihi abwabal khairat. La ilaha illahu ja'ala siyamahu tahdhibul nufusi wa rizqul fuqara'i wal mu'minin. Astaghfiruhu, ashhadu an la ilaha illallah, balagha man tada alaihi maramahu, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ajara fit ta'ati madamahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadlil mubin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha wa 'alaikum bil khairati syahr Ramadan wa ba'dahu. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Yang pertama, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan ataupun menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan ataupun menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal yang paling baik, tidak ada bekal yang paling utama untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya takwa kepadanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita juga sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sudah bisa bertemu dan melaksanakan serangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kita maklum bulan suci Ramadan sudah berakhir, sudah selesai. Untuk itu monggo semangat Ramadan kita upayakan untuk kita pelihara. Bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, akan tetapi bekas ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan kita upayakan untuk kita lanjutkan di bulan Syawal dan seterusnya. Hanya satu saja yang tidak boleh dilanjut, yaitu sholat tarawih. Selain itu, serangkaian amal ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, monggo kita berupaya memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelihara, untuk kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Kita harus ingat bahwa tujuan puasa Ramadan seperti tadi yang sudah saya bacakan, yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah, yaitu la'alakum tattaqun, agar kita bertakwa. Selanjutnya mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita bertakwa, ataupun sudahkah kita meningkat
iman dan takwa kita setelah kita menempuh ibadah ataupun rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Kitalah yang bisa mengukur, kitalah yang bisa menilai ataupun menjawab dari pertanyaan itu. Bukan orang lain, bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan suami ataupun istri kita, ataupun bukan kakek nenek kita, bukan tetangga kita apalagi, tetapi adalah kita masing-masing yang bisa mengukur, yang bisa menilai apakah kita sudah meningkat takwa kita seperti halnya yang tercantum dalam Al-Quran tadi, tujuan dari ibadah puasa. Sidang Jumat yang berbahagia, mungkin kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, tetapi kita harus berupaya menjadi orang untuk berproses agar bisa mencapai takwa yang lebih optimal ataupun yang lebih tinggi. Kita harus menjalani proses tersebut. Kita harus ingat yang beruntung adalah orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jamaah Jumat rahimahumullah. Sedangkan orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Berproses menjadi pribadi yang bertakwa adalah berproses untuk lebih baik dari hari kemarin. Berproses itulah yang ditandai dengan lafal la'ala dalam ayat di atas, yaitu suatu lafal yang bermakna pengharapan. Kita berharap rangkaian ibadah puasa kita di bulan Ramadan kemarin dan rangkaian ibadah-ibadah yang lain bisa meningkatkan takwa kita. Entah itu mungkin satu strip ataupun mungkin kalau itu dinilai dengan angka naik dari 5 menjadi 6 ataupun 5 menjadi 7 ataupun 5 menjadi 8 dan seterusnya. Kita yang bisa mengukur, kita yang bisa menilai. Diharapkan dengan puasa seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa sebagai suatu pengharapan. Ada puasa yang tidak menyebabkan orang bertakwa. Inilah yang disebut oleh hadis hanya dapat lapar dan dahaga saja. Jika seseorang hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti ada tanda, berarti ada indikasi, ada ciri-ciri bahwa orang tersebut adalah orang yang diharapkan bisa bertakwa. Sekali lagi, mari kita tengok diri kita masing-masing. Apakah ada perubahan kebaikan dari yang sudah-sudah sampai pada hari ini? Kemudian kita bawa, kita renungkan ke hari-hari berikutnya. Rasulullah SAW bersabda yang sudah masyhur dan kita mungkin sudah hafal. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi oleh iman dan introspeksi diri, maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi yang tinggi ini jangan sampai hilang. Kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bisa mencapai posisi yang tinggi. Mari kita pelihara jangan sampai hilang, jangan sampai ternodai kembali. Caranya adalah dengan menjaga amalan-amalan yang selama ini sudah kita lakukan. Di antaranya adalah berjamaah sholat fardu, mengerjakan sholat sunnah, apalagi sholat rawatib, sholat qiyamul lail, sholat duha dan sebagainya. Kita upayakan juga untuk bisa beristiqomah membaca Al-Quran, menjaga lisan dari menggunjing, ghibah, menjaga hati dari riya, takabur dan hasud. Menjadi lebih baik ini inti dari bulan Syawal.
Syawal yang berasal dari kata syara yang berarti naik atau meninggi. Jika kita memahami dan menyadari makna Syawal ini dengan benar, maka berarti kita telah menjaga Ramadan setelah Ramadan. Yaitu diantaranya yang pertama, Syawal artinya naik atau tinggi. Setelah Ramadan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hadis tadi yang sudah diampuni dosa-dosa kita, maka posisi sebagai orang yang tinggi, kita bersih dari dosa, kita seperti bayi kembali. Bukankah Rasulullah SAW sudah bersabda seperti yang tadi saya sampaikan? Yang kedua, Syawal berarti sejarah, juga hari silaturahim dan hari saling memaafkan. Hari sejarah adalah hari seseorang mengetahui asal usulnya, nenek moyangnya dan saudara-saudaranya. Jika nenek moyangnya orang alim, ayo kita tiru nenek moyang kita lestarikan, kita warisi kealiman beliau-beliau untuk kita dan seterusnya. Jika nenek moyang kita adalah orang biasa, monggo ayo kita membuat sejarah baru agar anak keturunan kita bangga. Syawal juga hari silaturahim. Silaturahim menunjukkan keakraban, kerukunan dan saling mencintai. Silaturahim sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Demikian juga untuk kita saling memaafkan, mengakui kesalahan dan mohon maaf, dan juga tidak lupa untuk kita memberi maaf. Memberi maaf sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menyandingkan orang yang tidak mau memberi maaf sama saja dengan bodoh. Dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa 'anil jahilin. Yang artinya, berilah maaf dan perintahlah orang untuk mengerjakan perbuatan baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, setelah Syawal dan bulan-bulan berikutnya, semangat Ramadan harus terus bergelora. Jika ingin maksiat, kita ingat bahwa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Tentu dalam bahasa Jawanya iman-iman, sudah bersih mau dikotori. Laksana kita punya tempat, punya rumah yang bersih, punya pakaian yang terlihat bersih. Sangat iman sekali kalau itu ternodai dengan kotoran. Jika kita ingin berbuat dosa, ingat bahwa hati kita telah menjadi putih. Jangan sampai ternodai kembali. Cepat-cepatlah istighfar, meminta ampun. Ingat, dalam sebuah hadis dijelaskan, sepanjang manusia hidup, ia akan selalu digoda dan dijerumuskan ke lembah dosa oleh setan laknatullah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bersumpah bahwa selama hamba mau meminta ampun kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengampuni hamba tersebut. Untuk itu, istighfar yang sudah kita lantunkan, yang sudah kita baca, yang sudah kita renungi, yang sudah kita resapi selama bulan Ramadan, mari kita bersama-sama berupaya untuk kita lanjutkan, kita pelihara di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, lahir maupun batin, memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan tugas kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memperoleh dan mencapai kebahagiaan, keselamatan di dunia sampai akhirat. Allah
bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tad'a fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kulla minna lisanan shamitan dhakira wa qalban khashi'an muniba wa 'amalan shalihan zakiyya wa 'ilman nafi'an rafi'a wa imanan rasikhan sabita wa yaqinan shamiqan khalisa wa rizqan halalan tayyiban wasi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal ghair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil 'alaina min barakatis sama' wa akhrij lana min kharaqil ard wa barik lana fi thimarina wa zuru'ina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.